Nah, oke, balik lagi di channel ini. Dan di video kali ini kita akan nge-unboxing sebuah HP mantan flagship lagi. Tapi kali ini harganya itu bisa dikatakan cukup murah, soalnya ini di bawah 1 juta. Untuk HP-nya apa? Seperti aku tulis di judul, ini adalah Sony Xperia XZ1. Sebuah HP mantan flagship dari Sony keluaran 2017. Untuk lebih tepatnya harganya itu di kisaran 600.000 sampai dengan 1 juta. Yang harganya lebih mahal tentu saja kondisinya lebih baik. BTW ini adalah HP bekas alias HP second. Untuk yang berminat kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Habis ini kita buka paketnya aja untuk melihat HP yang saya dapatkan itu kondisinya masih bagus atau enggak. Langsung kita buka paketnya aja. Dan ternyata di dalam box yang tadi ada box lagi, ini cukup bagus supaya HP-nya itu lebih aman. Kita buka lagi aja box yang satu ini. Dan ternyata di dalamnya cuma ada HP, nggak ada kelengkapan yang lain. Dan untuk wujud dari HP-nya seperti ini, aku suka banget. Ini kelihatan ganteng dan sangat Sony. Soalnya ini bentuknya mengkotak, nggak seperti XZ2 ataupun XZ3. Kita cek kondisi dari HP-nya. Di bagian sini kelihatan ada beberapa baret alias lecet. Maklum ini adalah HP bekas, tapi yang bagian bawah di sini sangat ketara. Untuk sampingnya di sini juga ada di bagian fingerprint yang menyatu dengan tombol power. Untuk sebelah atas di sini juga ada baret atau den, ini bisa kalian lihat. Sebelah sini aman, kita lihat lagi, dan di sini ada beberapa baret. Untuk bagian depannya di sini kelihatan cukup oke, nggak ada baret ataupun nggak ada lecet. Untuk kondisi fisik dari HP ini nggak terlalu bagus, ini di kisaran 80%. Tapi ya ini bisa dikatakan cukup wajar, soalnya ini kan HP yang udah cukup tua alias lawas. Dan untuk desain dari HP ini kalau ditanya suka atau enggak, seperti aku bilang di awal, aku lebih suka desain HP yang seperti ini alias suka dengan desain Sony Xperia XZ1. Ini bentuknya itu kelihatan sangat ganteng, bisa kalian lihat ini simetris dan kotak. Untuk ketipisannya ini enggak terlalu tebal, bisa dikatakan ini malah tipis banget. Dan untuk ukurannya di sini enggak terlalu gede, jadi pas kalau kita pegang. Overall untuk desain dari HP ini aku cukup suka, meskipun bagian depannya itu kelihatan jadul. Habis ini kita hidupin, lihat software, tes gaming, serta tes kamera dari HP ini. Nah ini dia HP-nya udah aku hidupin, dan tadi aku juga udah setting. Untuk sidik jari dari HP ini aku udah registrasi juga pakai jari aku. Habis ini kita coba sidik jarinya itu kecepatannya masih bagus atau enggak. Karena ini kan HP udah jadul, jadi gimana sidik jarinya, dan ternyata sidik jarinya itu lumayan cepat dan akurat. Aku lebih suka sidik jari yang letaknya ada di samping seperti ini. Lebih suka soalnya sekalian kita pencet tombol power, sekalian kita registrasi. Kalau ada di belakang itu merusak estetika, tapi kalau di samping seperti ini nggak merusak estetika. Jadi aku cukup suka dengan sidik jari yang ada di samping seperti ini. Dan untuk tampilan awal dari Sony Xperia XZ1 kayak gini bisa kalian lihat. Menurut aku ini mirip dengan stok Android. Bukan menurut aku aja, emang ini mirip dengan stok Android. Nih bisa kalian lihat ini tampilannya itu sangat simple, minimalis. Aku cukup suka dengan UI yang simple seperti ini. Soalnya ini nggak bikin kita pusing dan nggak bikin kita ribet. Apalagi buat orang yang awam atau orang yang baru pakai smartphone, ini nggak akan bikin mereka pusing. Kita cek juga untuk versi Android dari HP ini, apakah ini bisa mendapatkan update atau enggak, kita cek aja. Dan sekarang posisinya berada di Android 9 nih, bisa kalian lihat. Sekarang posisinya berada di Android 9 dan ini udah mentok alias nggak bisa diupdate lagi. Kalau ditanya ketinggalan atau enggak, ini ketinggalan soalnya sekarang udah di Android 13. Untuk update keamanannya pun ini udah lama banget maksudnya, yang menandakan ini emang nggak mendapatkan update lagi. Jadi ini ya udah bisa dikatakan softwarenya ketinggalan, tapi masih bisa digunakan untuk tahun 2023. Setelah ini kita coba game, soalnya ini kan HP mantan flagship. Kita coba game habis ini.
Dan langsung aja kita ke game yang pertama. Di sini ada eFootball 2023. Oh ya, untuk spesifikasinya aku lupa jelasin, dia itu pakai Snapdragon 835, RAM-nya 4 GB, internalnya 64 GB, bisa diekspansi menggunakan micro SD. Untuk eFootball di sini aku coba di settingan tertinggi, di settingan tinggi 60 fps. Untuk gameplaynya ini kerasa cukup lancar, setidaknya untuk 1 atau 2 game pertama. Kalau lebih dari 2 game sih HP-nya udah lumayan terasa panas, tapi untuk bermain menurut aku ini masih cukup nyaman, apalagi kalau settingannya kita turunkan di settingan rendah 60 fps, ini akan lebih nyaman. Lalu untuk responsivitasnya menurut aku di sini kerasa cukup oke, baik tap ataupun swipe. Karena di sini saya menggunakan kontrol yang gestur, jadi tidak menggunakan tombol. Jadi swipe itu lumayan penting dan di sini kerasa cukup responsif dan cukup aman. Kemudian kita beralih game yang kedua. Untuk game yang kedua di sini ada PUBG Mobile. Kita bermain game ini di settingan smooth ekstrim aja supaya lebih lancar. Aslinya bisa di HDR Ultra, tapi kelihatannya itu akan terlalu berat. Jadi kita bermain di smooth ekstrim aja. Untuk game ini gameplaynya gimana? Untuk awal-awal sih gameplaynya masih lumayan oke, masih lancar. Ini juga frame rate-nya stabil, tapi kalau di akhiran menurut saya di sini agak kurang nyaman. Soalnya ini HP-nya menjadi lebih panas di bagian belakang, jadi kadang ada frame drop. Dan menurut aku di situ cukup mengganggu, apalagi kalau kita lagi war itu agak kurang oke. Tapi untuk responsivitasnya seperti eFootball tadi, ini masih kerasa cukup nyaman. Mungkin kalau kita mau bermain game menggunakan HP ini, kita bisa menggunakan cooling atau cooler, itu akan sedikit membantu. Soalnya HP ini tergolong cukup lumayan panas. Untuk baterainya sendiri ini juga menurut aku lumayan boros, meskipun aku dapat baterai health yang bagus. Kalau kita pakai buat full game mungkin hanya bisa bertahan sekitar 3 jam, nggak bisa lebih dari itu. Jadi buat kalian yang mau beli HP ini, pastikan kondisi baterainya itu masih bagus, supaya ya agak lebih awet lah baterainya, meskipun yang nggak awet-awet banget. Oh ya, sampai kelupaan kita belum bahas layarnya. Sony Xperia XZ1 ini layarnya berukuran 5,2 inci, resolusinya Full HD. Kemudian untuk panelnya IPS dan perlindungannya dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Lalu untuk impresi pertama dari layarnya gimana? Menurut aku ini kelihatan cukup bagus, meskipun dia ukurannya kecil, kemudian pakai panel IPS LCD. Tadi aku coba buat ngelihat konten di YouTube, untuk warnanya dihasilkan itu bagus untuk tergolong layar IPS LCD. Tajam, view angle-nya luas, lalu untuk warnanya ini nyaman di mata. Emang kualitas layar dari Sony itu nggak perlu diragukan, salah satu yang terbaik meskipun panelnya itu IPS LCD. Kemudian untuk kameranya, HP ini itu memiliki satu kamera aja di bagian depan serta belakang. Untuk kamera depannya ini resolusinya cuma 13 megapiksel aja. Sedangkan untuk kamera belakangnya di sini resolusinya udah lebih tinggi, yaitu 19 megapiksel. Tadi aku coba beberapa foto di kamar, kalian nilai aja hasilnya seperti apa. Kalau menurut aku hasilnya udah cukup bagus untuk harga segini. Ketajamannya oke, warnanya natural, tapi HDR-nya kayak kurang oke. Begitupun untuk videonya, kalian lihat aja. Kalau untuk perekaman videonya kayak gini, ini resolusi Full HD 60 fps, bisa kalian lihat. Di sini fokusnya kayak gini. Kalau objeknya kelihatan detail atau enggak bisa dinilai kalian. Untuk warnanya sih bisa dikatakan ini cukup akurat nih, kayak gini. Tapi untuk hasilnya ini sih agak gelap kalau dibandingkan dengan Google Pixel 2 yang pernah saya rekam menggunakan pencahayaan lampu kayak gini, hasilnya itu lebih terang, tapi kalau di ini lebih gelap. Kalau untuk audionya juga bisa dinilai menurut kalian kayak gimana, oke atau enggak. Nah, tibalah kita di akhir videonya. Dan itu tadi adalah beberapa pengetesan dari Sony Xperia XZ1. Memang belum lengkap soalnya ini hanya first impression. Dan untuk pengecekan dari HP ini tadi aku nggak nunjukin caranya gimana. Caranya itu tinggal menggunakan kode dial bintang pakar 7378423 pakar bintang. Ketika itu ditelepon nanti akan muncul menu untuk mengetes HP ini dari awal sampai akhir. Pastikan pengetesannya itu benar-benar dilakukan
dan semua fungsi bisa dijalankan. Jika bisa dijalankan berarti HP-nya itu normal. Untuk IMEI gimana? Saya nggak tahu ini IMEI-nya akan aman atau enggak, soalnya ini adalah HP X Inter. Tapi kata penjualnya ini aman. Dan mungkin videonya sekian aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.